Huawei bekerja sama dengan salah satu firma artificial intelligence terbesar di China, McAfee, menguji sistem pengenalan wajah yang digunakan untuk mendeteksi anggota kelompok minoritas dan mengirim peringatan kepada kepolisian. Dilansir CNBC International, dokumen resmi dari tahun 2018 yang diproduksi oleh dua perusahaan China ini menunjukkan Huawei menguji perangkat lunak McAfee pada infrastruktur cloud videonya. Dokumen tersebut ditemukan oleh IPVM, sebuah perusahaan riset berbasis di Amerika Serikat yang berfokus pada analisis pengawasan video. Menurut laporan IPVM, fitur yang disebut peringatan Uighur atau Uyghur Alert tersebut telah diuji coba. Nah, konon fitur tersebut dapat digunakan untuk menandai anggota kelompok minoritas seperti Uighur ke pihak berwenang. Fitur lain dari perangkat lunak tersebut adalah dapat menentukan etnisitas sebagai bagian dari analisis atribut wajah. Ya, ini agak-agak mengerikan ya. Jadi baru berupa kebocoran laporan saja sifatnya bahwa AI ini bisa mendeteksi etnis seseorang termasuk Uighur di China. Dan di satu sisi ini memang canggih sekali karena mendeteksi sampai ras atau etnisitas seseorang, tapi di sisi lain juga ini bernada rasial ya. Iya, kalau mix gimana ya? Saya penasaran juga nih. Iya, betul sekali ya. Ini menjadi tanda tanya juga, tapi karena isu etnis ini Uighur China sangat sensitif ya, dan banyak sekali versinya, baik versi internal China maupun dari eksternalnya, tapi kita bisa melihat sisi lain jika kecerdasan buatan ini terus berkembang karena identifikasi seseorang tentu berguna ya, pastinya dalam bidang forensik atau kedokteran dan juga kriminal. Tapi ini juga bukan pertama kalinya perusahaan teknologi China dikaitkan dengan pengawasan orang Uighur begitu ya. CNBC International melansir bahwa tahun lalu Amerika Serikat memasukkan 28 organisasi ke dalam daftar hitam, di mana McAfee juga salah satunya, dan melarang perusahaan Amerika berbisnis dengan organisasi-organisasi tersebut karena dianggap terlibat pelanggaran HAM terhadap sejumlah kaum minoritas Muslim di China ya, Uighur ini ya maksudnya. Betul, jadi teknologi ini tergantung di tangan siapa ya, Anneke? Iya, kita akan bergeser ke politik. Nah, anak dan menantu Presiden Joko Widodo unggul di pilkada berdasarkan hitung cepat sementara. Berdasarkan hitung cepat Carta Politika dengan suara masuk 91,5%, Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa meraih 87,21%, unggul jauh atas pasangan Bagio Wahyono dan Efek Suparjo yang hanya memperoleh 12,79%. Namun dalam jumpa pers, Gibran enggan membicarakan perolehan suara berdasarkan hitung cepat. Menurutnya prioritas saat ini adalah pilkada bisa berlangsung aman dan warga selamat. Sementara itu, hitung cepat Carta Politika di Pilwalkot Medan, menantu Jokowi Bobi Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rahman meraih 54,29% suara. Tipis saja terpaut dari pasangan Akhyar Nasution Salman Al-Farisi yang mendapat 45,71%. Wah, ini sepertinya Alin dan juga Anneke, kita akan melihat lagi politik dinasti ini ya dalam pemilihan kepala daerah kali ini. Kalau misalnya nanti Gibran berhasil menang di Solo dan Bobi berhasil menang di Medan, berarti keluarga Presiden Joko Widodo ini berhasil mencatatkan rekor baru sebagai presiden yang memiliki anak dan menantu pemimpin daerah. Gitu. Aduh, saya sih pengennya nyoblos Jan Etes ya. Meski berkali-kali ditepis ya bahwa ini bukan politik dinasti, toh keduanya baik Gibran maupun Bobi mencalonkan diri atas dukungan dan kepercayaan yang cukup baik dari masyarakat maupun juga partai koalisi. Jadi bukan hanya modal mendompleng nama besar Presiden Joko Widodo, demikian ya ditepisnya. Tapi ya, di luar ini dinasti atau bukan, ini ada fakta yang menarik. Di TPS 22 Setiabudi Indah Medan, ini tempat Bobi mencoblos ya, suara yang tidak terpakai atau let's say golput itu lebih tinggi, yaitu 190 suara. Sementara Bobi Aulia hanya memperoleh 73 suara. Dan pesaingnya paslon Akhyar Salman ini memperoleh 49 suara. Sepertinya ini Bang Bobi lupa untuk kampanye gencar di daerahnya sendiri begitu. Jadi tetangga-tetangga ini juga perlu ya didekati gitu ya, biar nanti banyak yang nyoblos. Oke, itu tadi ya dinasti atau bukan, yang penting kalau terpilih kita tunggu saja kerja nyatanya seperti apa, karena dua-duanya masih muda dan menaruh harapan banyak dari warganya. Terutama di Medan ini ada persoalan banjir, kita tahu ya, nanti kita lihat apakah ini bisa diselesaikan.